Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adina Candika Putri dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis yang telah saya buat yang berjudul Feminisme dalam Film Kartini karya Hanung Bramantyo. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Media dan Budaya. Jadi, salah satu film karya Hanung Bramantyo ini menarik perhatian masyarakat di Indonesia. Karena selain menjadi hiburan, film ini juga menjadi perbincangan masyarakat Indonesia karena makna yang terkandung di dalamnya. Jadi, film Raden Ajeng Kartini ini merupakan film biografi yang menggambarkan seorang tokoh emansipasi wanita, seorang tokoh pahlawan emansipasi wanita yang di dalamnya terdapat cerita kehidupan perjuangannya pada akhir abad 19 hingga akhir abad ke-20. Jadi perempuan pada era Kartini ini dikenal tunduk dan patuh terhadap kaum maskulin atau kaum laki-laki. Dan teori feminisme menurut saya ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengungkap nilai-nilai penting individu yang terdapat di dalamnya. Nama Kartini sudah tidak asing lagi di telinga perempuan Indonesia. Dalam sejarah, nama Raden Ajeng Kartini adalah salah satu nama yang kerap disebut. Tanggal lahir pahlawan emansipasi perempuan ini diperingati di setiap tahunnya. Sehingga sangat mustahil apabila masyarakat Indonesia khususnya kaum perempuan tak mengingat atau minimal mengetahui namanya. Bulan April selalu dikait-kaitkan dengan Raden Ajeng Kartini. Termasuk yang akan saya bahas ini adalah film biografi Kartini karya Hanung Bramantyo yang di saat itu ditayangkan pada tanggal 20 April tahun 2017. Jadi film Kartini merupakan film genre drama, sejarah, dan biografi. Film ini merupakan film ketiga di layar lebar. Yang pertama itu adalah di tahun 1982, lalu di tahun 2016 ada kisah fiksi Asmara Kartini, dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah Raden Ajeng Kartini yang ditayangkan pada tahun 2017 yang diperankan oleh artis dan aktor profesional yang diantaranya adalah Dian Sastrowardoyo, Deddy Sutomo, Acha Septriasa, Reza Rahadian, Ayushita, Dinar Maesa Ayu, Adini Wirafti, Christine Hakim, Denny Sumargo, Dwi Sasono, Nova Eliza, Rianti Cartwright, Rebecca Sojati, Hande Reker, dan almarhum Deddy Sutomo. Kedudukanku di sini lebih tinggi daripada kamu. Ini adalah trailer dari boleh film terpasung, Raden Ajeng Kartini tersebut. tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Isu-isu yang sering dikaitkan dengan soal feminisme adalah tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki seperti apa yang ditayangkan dalam film Raden Ajeng Kartini. Film ini menurut saya sangat menarik untuk dikaji lebih jauh guna melihat berbagai perspektif yang mungkin disajikan dalam film ini. Jadi pertama-tama di sini saya akan menerangkan teori culture studies yang akan saya gunakan dalam menganalisis film Raden Ajeng Kartini ini, yaitu teori feminisme. Jadi teori feminisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menyatakan kesamaan atau kesetaraan hak antara pria dan wanita dan menolak stereotip bahwa pria lebih baik dari wanita. Feminisme atau dalam bahasa Indonesia seringkali disebut sebagai gerakan emansipasi wanita yang menolak keras ajaran atau tatanan perbedaan antara derajat lelaki dan wanita. Gerakan ini berkembang dari abad 15 sampai 16 Masehi di Eropa. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Jone Hamnam pada 2007 dalam buku Feminisme, kata feminisme itu bisa dikatakan sebagai yang ke-1, pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin dengan peranan wanita berada di bawah pria. Yang kedua itu keyakinan bahwa kondisi wanita terbentuk secara sosial, maka dari itu dapat diubah. Dan yang ketiga adalah penekanan pada otonomi wanita. Jadi film Kartini ini merupakan film genre drama, sejarah, dan biografi. Film ini merupakan film ketiga di layar lebar. Jadi sebelumnya itu ada film Kartini juga. Yang pertama itu pada tahun 1982 dan yang kedua adalah tahun 2016 yang berjudul Kisah Fiksi Asmara Kartini. Kisah Fiksi Asmara Kartini. Dan yang ketiga yang akan saya bahas pada tahun 2017 ini adalah Raden Ajeng Kartini.
Alasan saya memilih film Kartini sebagai film yang akan saya analisis adalah karena film Kartini ini sangat menarik untuk dikaji agar kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini di masa lalu yang mencoba untuk membebaskan perempuan dari dominasi kaum maskulin dan budaya feodalisme lewat sebuah tulisan dan pendidikan hingga kita khususnya kaum perempuan bisa merasakan dan menyenyam pendidikan yang kita rasakan saat ini. Film ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan teori feminisme. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa gerakan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini untuk mendapatkan kebebasan dan hak atas pendidikan yang layak dan tidak dipandang rendah oleh kaum maskulin. Hal ini dapat dilihat dari scene di mana beliau menuliskan gagasannya tentang cita-citanya untuk memajukan dan meningkatkan derajat kaum wanita terhadap sahabatnya yang ada di Eropa. Di samping itu, beliau memohon kepada ayahnya bahwa beliau ingin melanjutkan pendidikannya di luar dan membuka sekolah khusus wanita di rumahnya, mengajari anak-anak di bawah umur agar tetap bisa mendapatkan pendidikan dan wawasan yang layak. Tak hanya itu, beliau juga berjuang untuk menolak pendidikan perempuan dengan laki-laki yang tak dikenalnya dan bahkan tak dicintai. Baginya hal ini melanggar hak asasi perempuan baginya. Film Kartini juga berkaitan dengan kajian budaya dan media. Hal ini diperlihatkan saat Raden Ajeng Kartini menembus dinding dunia dengan menggunakan sebuah media yaitu berupa surat agar tetap terhubung dan tetap mengembangkan pemikirannya. Dari media surat kabar tersebut, Raden Ajeng Kartini dapat mengetahui lebih dalam bagaimana seorang perempuan diperlakukan dalam negerinya. Dan dari sebuah media itulah Raden Ajeng Kartini sekarang berhasil melewati adat istiadat yang membatasi segala kebebasan dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Serta Raden Ajeng Kartini mampu mengangkat kesetaraan antara kaum feminisme dan kaum maskulin. Dalam film ini juga terdapat scene saat Raden Ajeng Kartini sedang menuliskan pemikirannya dan yang memperlihatkan bahwa Raden Ajeng Kartini ini memiliki sifat feminisme liberalisme, yaitu mengutamakan kebebasan kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya laki-laki itu. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa film Raden Ajeng Kartini ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan teori feminisme. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana Dian Sastrowardoyo berhasil memerankan sosok Kartini dan mampu menyampaikan pesan yang terkandung di dalam film tersebut dengan sangat baik dan epik. Dalam film tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Raden Ajeng Kartini menginginkan kebebasan dan mandiri. Maksud dari bebas dan mandiri menurut beliau adalah pertama, perempuan diberikan kesempatan untuk bebas mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum maskulin. Yang kedua, beliau menolak adanya pernikahan poligami meskipun hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam. Namun menurut beliau hal itu berdampak kepada rumah tangganya. Nah, dengan adanya teori feminisme ini membuktikan bahwa setiap cerita memiliki suatu paham yang menjadi pendukung dalam cerita. Seperti contohnya film Kartini yang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan. Begitu pula paham feminisme yang menjelaskan tentang semua itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.